Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggreni dengan NIM channel 22609 dari program studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, dan Bapak Dios Nugraha Putra, SE MAK. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat yang berjudul tentang teknik penulisan ilmiah, format dan tata tulis EYD laporan ilmiah. Baik, di dalam pembahasan berikut meliputi meliputi tentang teknik penulisan ilmiah, format dan tata tulis dalam penulisan ilmiah, ejaan yang disempurnakan atau EYD dalam penulisan ilmiah, dan yang terakhir laporan ilmiah. Baik, pembahasan yang pertama yaitu teknik penulisan ilmiah. Jadi, menurut Azan et al. Tahun 2021, teknik penulisan ilmiah adalah metode atau cara yang harus diikuti dalam menyusun suatu karya ilmiah. Dalam teknik penulisan ilmiah, sangat penting untuk menjaga keakuratan dan kejelasan. Penulis harus mampu menyampaikan ide dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap akademis dan formal. Jadi, beberapa komponen penting dalam penulisan ilmiah antara lain, menurut Dharmayanti et al. Tahun 2024, yang pertama, penggunaan bahasa yang formal dan objektif, yang kedua, struktur penulisan yang sistematis, dan yang ketiga, penggunaan referensi dan kutipan. Baik, selanjutnya, yang kedua, format dan tata tulis dalam penulisan ilmiah. Jadi, format dan tata tulis merupakan aspek penting dalam penulisan ilmiah yang berfungsi untuk menyusun karya ilmiah atau karya tulis dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Di dalamnya yang pertama, format dalam penulisan ilmiah. Jadi, ada beberapa elemen format teknis yang perlu diperhatikan dalam penulisan ilmiah meliputi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun 2018, yaitu jenis huruf dan ukuran, spasi, margin dan penomoran halaman, heading atau subheading, paragraf, dan justifikasi. Yang kedua, tata tulis dalam penulisan ilmiah. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam tata tulis menurut Zulmietri et al. 2019. Di dalamnya yaitu berupa ejaan dan tata baca, bahasa yang formal, konsistensi, gaya penulisan. Selanjutnya yang ketiga gaya sitasi. Ada beberapa gaya sitasi umum meliputi yang pertama APA atau American Psychological Association, yang kedua MLA Modern Language Association, yang ketiga Chicago Manual of Style. Baik, selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya, ejaan yang disempurnakan atau EYD dalam penulisan ilmiah. Jadi menurut Zulmietri et al. 2019, ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah pedoman baku yang harus diikuti dalam penulisan bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa aturan penting dalam EYD yang harus diperhatikan dalam penulisan ilmiah. Yang pertama, penggunaan tanda baca. Yang kedua, penulisan huruf kapital. Yang ketiga, penulisan kata depan dan imbuhan. Yang keempat, penulisan kata serapan. Next, dan yang terakhir, laporan ilmiah. Jadi di dalam laporan ilmiah adalah hasil dokumentasi dari suatu kegiatan, penelitian, atau eksperimen yang dilakukan secara sistematis dan struktur. Di dalamnya meliputi tujuannya, yaitu untuk menyampaikan hasil penelitian secara jelas, lengkap, dan padat dipertanggungjawabkan kepada pembaca, baik itu rekan peneliti, akademis, atau masyarakat umum. Selanjutnya, berikut adalah uraian mengenai elemen-elemen penting yang terdapat dalam laporan ilmiah. Yang pertama yaitu pendahuluan atau latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis jika ada. Selanjutnya, tinjauan pustaka, referensi teoritas dan penelitian sebelumnya. Yang ketiga, metodologi penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang keempat, hasil penelitian meliputi data kuantitatif dan data kualitatif.
Yang kelima, pembahasan, yaitu di dalamnya ada beberapa analisis temuan, perbandingan dengan penelitian sebelumnya, dan implikasi teoritis dan praktis. Yang keenam, kesimpulan, yaitu ringkasan temuan utama dan rekomendasi. Sedangkan bagian saran memberikan rekomendasi untuk penelitian masa depan atau pengembangan metodologi. Yang ketujuh, daftar pustaka, yaitu referensi sumber yang digunakan dalam penulisan, disusun sesuai gaya sitasi yang dipilih, meliputi dari apa, MLA, dan lain-lain. Dan yang terakhir, lampiran, yaitu dokumen tambahan seperti brochure atau data mentah yang mendukung penelitian. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa teknik penulisan ilmiah adalah keterampilan yang sangat penting bagi setiap akademis atau penelitian. Penulisan ilmiah harus dilakukan dengan mematuhi aturan yang telah ditetapkan, termasuk format dan data tulis yang baik serta penerapan EYD yang tepat. Jadi penulisan yang sistematis, logis, dan menggunakan bahasa yang baku akan memudahkan pembaca dan dalam memahami isi dari tulisan tersebut. Jadi selain itu, laporan ilmiah sebagai bentuk dokumentasi penelitian harus disusun secara lengkap dan jelas agar dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.